Want you to dream. I want you to dream. I want you to dream. Hey, want you to dream. Want you to dream. Want you to dream. Want you to dream. I want you to believe. Hold me, lead me, catch me. Want you to dream. I want you to dream. 200 tahun sebelum Masehi, saat itu adalah masa setelah menabraknya meteor ke bumi, melenyapkan dinosaurus pada prosesnya. Namun beberapa tahun selanjutnya muncul evolusi dari hewan yang disebut mamalia. Kemudian dari mamalia tersebut muncullah manusia purba pertama, yang dalam teori Darwin merupakan turunan dari salah satu mamalia secara sains. Masa itu dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap awal, pertengahan, dan tahap akhir. Masa awal saat itu disebut dengan nomaden. Jenis manusia purba yang paling umum saat itu Meganthropus dan Pithecanthropus. Manusia purba saat itu menyukai hidup di daratan yang dekat dengan perairan seperti lautan, sungai, ataupun danau. Di sini akan muncul pertanyaan mengapa manusia purba saat itu menyukai tinggal dekat perairan? Pertama, air merupakan sumber kehidupan manusia. Lalu dari penelitian yang dilakukan, diketahui pada masa awal manusia hanya memakan berbagai jenis serangga air dan moluska. Pada saat itu juga diketahui manusia purba akan tinggal pada goa yang membentuk stalaktit di dekat batuan perairan. Kemampuan belajar dan meniru manusia purba pada saat itu merupakan salah satu hal mengapa manusia lebih maju dibanding hewan. Manusia pada masa awal akan melihat perilaku binatang di sekitarnya dan mulai memakan serta menirukan apa yang dilakukan oleh hewan untuk bertahan hidup.
Pada dasarnya ini adalah rasa ingin tahu yang dimiliki manusia sejak awal lahir. Inilah yang membuat manusia menjadi seorang penjelajah sampai saat ini. Dengan ini manusia purba memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengumpulkan makanan. Maka masuklah manusia pada tahap kedua dalam zaman purba, yaitu mengumpulkan makanan. Manusia pada saat itu mulai bersosialisasi dengan satu sama lain melalui suara dan intonasi nada. Dari situ juga mereka mulai melakukan pertukaran informasi pertama kali dalam mengumpulkan makanan. Untuk pertama kalinya, society dibentuk berdasarkan kepentingan bertahan hidup. Sebuah kelompok yang berpindah-pindah tempat guna bertahan hidup. Mereka membagi tugas dan membuat alat dari bebatuan pada saat itu. Mengapa bebatuan dipilih pada saat itu? Batu merupakan material yang kuat dan mudah digenggam, serta mudah dibentuk dan dapat dibawa kemana saja pada saat itu. Hal ini merupakan penemuan pertama dalam sejarah manusia. Selanjutnya pada sebuah kelompok ada seorang penjaga yang harus memiliki badan yang kuat. Penjaga ini akan berpatroli pada saat kelompoknya mengumpulkan makanan dan mengobservasi bahaya serta segera memperingatkan kelompok tentang bahaya yang mendekat. Ketika peringatan bahaya terjadi, kelompok ini akan berpindah ke area yang lebih aman dipimpin oleh penjaga tersebut ke area selanjutnya. Lalu ada manusia yang mengumpulkan makanan dan memiliki otak yang cerdas. Disebut cerdas karena manusia ini memiliki kemampuan dalam membedakan makanan yang baik dan makanan yang tidak boleh dimakan. Manusia ini juga memiliki kemampuan dalam menghafal jenis makanan dan bahaya di sekitar sumber tersebut. Pada masa awal manusia tersebut menandai pohon menggunakan batuan kapur yang dapat meninggalkan bekas sehingga manusia dapat kembali mengikuti bekas dalam mengumpulkan makanan. Masa purba pada saat itu merupakan kemajuan yang sangat pesat dan mereka ingin memberikan pengetahuan tersebut pada generasi selanjutnya. Maka manusia purba saat itu mulai mengukir gambaran dengan batuan genggam yang menggambarkan masa pada saat itu. Pada akhir masa pertengahan manusia purba menemukan mineral obsidian yang diikat dengan tali paku dan batang pohon ara yang disebut dengan alat prasejarah. Dengan penemuan ini manusia masuk ke dalam tahap akhir dari manusia purba, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Saat itu manusia mulai berkelompok dalam berburu hewan buruan yang dipimpin oleh satu orang. Hewan buruan pada saat itu sangat banyak dan berbagai macamnya dari darat hingga di udara. Manusia semakin maju sehingga dapat memanfaatkan dari mulai kulit daging hingga ke organ tubuhnya. Kulit yang dapat dijadikan tas pinggang, pakaian manusia purba, dan lapisan dari pondok guna menghangatkan tenda. Manusia purba pada saat itu juga dapat mengolah daging, dengan menjemur daging buruan yang telah dibersihkan sampai daging menjadi kering.
Daging tersebut dapat dibawa sebagai bekal perjalanan. Penjemuran daging ini memiliki banyak manfaat, seperti mencegah pembusukan, dapat dibawa berpergian, dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Inilah masa manusia dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Poin society yang dapat dikumpulkan dari masa ini: bagaimana manusia berkelompok dan berinteraksi sebagai bagian dari kepentingan bersama dan hubungan sosial yang menjadi puncak dari society tersebut. Hal lain yang dapat dipelajari yaitu bagaimana manusia dapat berburu memojokkan hewan buruan yang lebih besar dari manusia tersebut. Secara berdampingan manusia melakukan kegiatan sosial yang secara individual namun dalam lingkup sebuah kelompok untuk kemajuan bersama. Manusia purba merupakan contoh sosial yang sangat unik, karena pada masa awal manusia purba, mereka menggunakan komunikasi hanya dalam bentuk nada dan pengetahuan yang sangat sedikit namun bermanfaat. Pada zaman ini dapat dipelajari bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan dibuktikannya dengan interaksi sosial antara manusia. Terbentuknya Society 1.0, tepatnya pada masa Mesolitikum, dan terbentuk pada saat interaksi sosial dalam beradaptasi pada lingkungannya. Hal ini menjadikan zaman manusia purba sebagai zaman society pertama dan sebagai acuan untuk society yang akan terbangun selanjutnya. Society di mana manusia menemukan hal baru, dan interaksi sosial serta pemahaman akan arti sosial yang berbeda dari arti sosial yang sebelumnya sudah ada. Tidak sampai di sini, mari kita melihat keadaan zaman purba di Indonesia, manusia purba di Indonesia, serta mari membahas sedikit dari sisi karakteristik, kebudayaan, dan peninggalannya. Kjøkkenmodinger berasal dari kata bahasa Denmark kjøkken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Dengan kata lain, kjøkkenmodinger adalah sampah dapur atau sampah dari manusia purba. Pebel atau kapak Sumatera ditemukan dari penelitian ahli arkeologi Peter Vincent van Steen-Kallenfels pada tahun 1925. Saat itu, Kallenfels menemukan kapak yang berbeda dengan chopper. Batu pipisan adalah batu bata penggiling beserta landasannya yang di zaman kini akan berfungsi mirip cobek. Batu pipisan berguna untuk menggiling makanan dan menghaluskan pewarna atau cat merah. Kebudayaan Abris Suroce adalah kebudayaan manusia purba yang tinggal di gua-gua. Gua ini seolah-olah menjadi perkampungan manusia purba yang meninggalkan jejak-jejak kebudayaan. Bone culture adalah budaya manusia purba zaman Mesolitikum yang hidup di gua-gua untuk menggunakan alat-alat sehari-hari dari tulang, seperti tanduk rusa, ujung panang, dan flek. Kebudayaan Tala adalah kebudayaan suku bangsa Toala yang mendiami gua-gua di Lamoncong, Sulawesi Selatan hingga akhir abad ke-19. Salah satu ciri khas kebudayaan Toala adalah lukisan-lukisan di gua-gua tempat tinggal warga suku Toala, seperti kep tangan dan lukisan babi hutan yang dicat. Society 2.0 dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.